datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka negeriku, jayalah bangsaku, sejahtera masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih deg-degan, masih membaca sejarah-sejarah bangsa, membuat hati terharu. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih bergabung di 17 Agustus bersama Coach Paula dan Bung siapa nanti yang akan menemani kita ya? Kok tiba-tiba saya lupa sama Bung Satria. Adalah laskar-laskar yang akan mendampingin Anda 1 jam ke depan. Hari ini sesuai dengan tema kita adalah kita mau ngomong diskusi mengenai entrepreneurship. Nah, kenapa sih entrepreneurship ini penting di 17 Agustusan? Nah, teman-teman, saya tadi masih membaca Di Bawah Bendera Revolusi, bukunya Bung Karno. Ya, katanya begini. Kalau kita ngomongin entrepreneurship, kenapa? Karena beberapa dekade entrepreneurship ini sudah didiskusikan, sudah dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kalau pada saat itu Bung Karno ngomongnya kata berdikari, merdeka dan berdikari. Proklamator Indonesia berkata, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek, tapi merdeka, daripada makan besi tapi jadi budak. Nah, Insya Allah ya, dari sanalah kita jadi kepikiran 17 Agustus ini apa peran kita masing-masing, peran saya, peran teman-teman di bisnis kita sebagai manusia, sebagai apa ya, sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga, sebagai muda-mudi bangsa negara. Katanya entrepreneurship itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan itu melekat kepada mindset dan mentality kita. Tujuan kita adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, menurut Danang Sunyoto, nih ya, definisi entrepreneurship saya bacakan dulu karena nanti Bung Satria teman saya akan lebih banyak membicarakan entrepreneurship-nya dalam perspektif syariah ya. Kalau berdasarkan Danang Sunyoto dalam kewirausahaan untuk kesehatan, dia bilang gini, entrepreneurship suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru, bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, mulia banget ya, harus bernilai kepada diri sendiri dan bernilai kepada orang lain juga. Hermawan Kartajaya menjelaskan begini, suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui kesempatan bisnis yang ada. Kemudian kesempatan bisnis itu kita buat manajemen resikonya, kemudian kemampuan dan keahlian berkomunikasi, serta memobilisasi sumber daya sehingga menghasilkan profit. Aduh, kok jadi berat ya definisinya ya? Enggak sih. Kalau disimpulkan adalah entrepreneurship adalah penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain yang mempunyai nilai sosial. Bagi diri sendiri dan orang lain dan bernilai sosial. Itu luar biasa. Jadi sesuai dengan semangat 17 Agustus hari ini, Dirgahayu 75 tahun Indonesia, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe, kita harus mandiri secara ekonomi, sejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan entrepreneurship kita. Nah, untuk pejuang-pejuang yang bekerja pembisnis social entrepreneurship dalam ekonomi Islam, dalam perspektif Islam,
Maka kita sore ini alhamdulillah sudah ada bersama kita Bung Satria. Bung Satria ini adalah seorang lulusan S1-nya di Madinah Islamic University. Waduh, ini bahasanya udah bahasa Arab Madinahnya nih mantap bener nih ya. Kemudian S2-nya International Islamic Universitas Malaysia. Jadi dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Upin-Ipin lah. Maya, apa kabar nih Bang Satria? Udah masuk lawak ya? Cik Puan akan panggil lah Patik untuk bergabung dengan kita saat ini. Dan saat ini boleh kita akan undang Pak Satria. Pak Satria ini adalah syariah konsultan di Prudential Indonesia. Wah, syariah konsultan Bro and Sis. Beliau juga adalah syariah advisor Global Malaysia. Assalamualaikum Bung Satria. Waalaikumsalam Kak Paula. Merdeka. Waalaikumsalam Kak Paula. Suaranya jelas ya? Kurang sedikit lah, Patik kurang dengar nih. Boleh dekat-dekat sikit awak cakap, biar dengar semua. Oke. Malaysia. Kalau macam nih, Indonesia. kalau macam nih udah clear kah? Kalau macam nih, udah oke. Udah. Coba teman-teman, Mbak Vera, terima kasih. Selamat sore, kita sapa dulu. Ada Mbak Vera tuh, Bung Satria. Ada Ibu Niken, ada Ibu Ibu Eka. Kemudian Ibu tadi siapa ya, mohon maaf udah hilang namanya dari peredaran. Terima kasih hari ini sesuai dengan undangan kami hari ini kita ngomongin entrepreneurship gitu loh Bung Satria. Bung Satria, entrepreneurship itu tadi kan Bung Karno bilang sebagai proklamator sudah aku merdekakan negara ini. Gitu ya. Nah, sekarang isilah supaya rakyatnya sejahtera. Menurut pemikiran saya nih, kita boleh diskusi ya Bang ya, bahwa sejahtera itu berarti distribusi income semua merata ke rakyat Indonesia. Nah, gitu. Dan tadi entrepreneurship kita harapkan dari Sabang sampai Merauke, kita harus mempunyai jiwa dan mindset entrepreneurship. Menurut Bang Satria, nih bagi yang baru berkumpul, Bung Satria adalah kalau saya salah tolong dibantu. Lulusan dari Madinah berapa tahun tuh Bang di Madinahnya? 4 tahun. 4 tahun. Waduh, itu bahasa Arab atau bahasa apa? Urdu juga udah katam di sana. Kemudian di Malaysia lah nih, di Malaysia ambil hukum apa? Fikih kah atau apa nih jadinya? Hukum fikih, cuman lebih kepada landasan fikihnya namanya usul fikih. Oh, oke. Jadi fikih itu nanti kalau kita bicara orang ambil jurusan apa, nanti ada jurusan fikih, ada jurusan usul fikih, itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau begitu gini lah Bang, awak tak paham juga tuh kan bagaimana dia di jurusan apa nih si entrepreneurship. Cuman kami ini teman-teman sales dari 5 perusahaan asuransi besar sudah pada walaupun kita 10 juta orang yang membanggakan, ini yang co-producernya semua sama agency directornya nih yang hadir. Alhamdulillah ya. Pak Edi, Pak Anton, Bu Eka, ini udah Bu Niken, ini yang orang-orang yang besar di perusahaannya dengan Mbak Vera. Entrepreneurship. Sebenarnya di dalam perspektif Islam, entrepreneurship itu ada nggak Bang? Kalau tadi kan saya ngomongin definisi berdasarkan definisi orang-orang sukses tadi ya, Herman Kartajaya, ada beberapa juga di bidang kesehatan, ada Philip Kotler nanti. Kalau menurut Abang sendiri dari pemahaman Abang, perspektif Islam, entrepreneurship dalam Islam itu bagaimana ya Bang? Oke. Pertama ya Bismillah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Paula sudah mengundang saya ya untuk sharing di sini sama teman-teman yang luar biasa yang
Masya Allah, mudah-mudahan nanti pertemuan kita pada sore ini memberikan manfaat. Cuman tadi ketika Kak Paula membahas definisi-definisi yang disebutkan itu terus terang berat, sangat berat ya Kak Paula ya. Kalau ada kesempatan untuk ini bisa di-cancel nggak? Saya minta cancel aja kayak gini. Jangan ngobrol santai berat, aja. berat sangat nih pembahasannya. Oke. Di sini saya coba apakah ada entrepreneurship dalam syariah. Pertama, kalau kita bicara entrepreneurship itu adalah sebuah kreasi atau sebuah inovasi menciptakan sebuah peluang dan sebagainya, maka kalau kita bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang poin yang sifatnya general, baik syariah atau konvensional itu ada. Nggak mungkin syariah itu nggak ada. Ya. Sebelum syariah pun orang pasti berinovasi, pasti berkreasi dan sebagainya. Ya. Jadi sama seperti ketika itu saya pernah ditanya, kalau misalnya dalam konvensional, tanda kutip konvensional, misalnya ditanyakan, kita berbisnis cari untung, emang di syariah kita cari apa? Ya cari untung juga, kan kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya kalau misalnya di konvensional cari untung, di syariah kita cari rugi, nggak seperti itu juga, kan kayak gitu. Jadi yang namanya bisnis dalam syariah juga cari untung. Cuman nanti dibatasi oleh syariah cari untung itu bagaimana caranya, ya. Sehingga kalau saya ingin mencari padanan kata yang sangat dekat dengan entrepreneurship ini adalah dulu ada istilah tijarah atau tajir ya. Jadi orang-orang bahasa tajir ini pun sudah lumayan dikenal di Indonesia sehingga kalau kita lihat ada orang yang kaya kita panggil tajir banget nih orang gitu ya, tajir. Tajir melintir istilahnya. Tajir melintir gitu ya. Nah, jadi tajir ini serapan dari bahasa Arab. Jadi kalau kita bicara tajir ini secara sahabat-sahabat itu ketika menemani Rasulullah tuh orang-orangnya yang melakukan tajir perdagangan. Mereka harus kreatif, berinovasi untuk menciptakan peluang, bisa membaca pasar dan sebagainya, membuat sebuah inovasi sehingga mereka bisa sukses di bisnis mereka. Ya. Dan begitu juga Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pebisnis yang sukses juga. Ya. Jadi secara umumnya antara entrepreneurship konvensional dan syariah itu sama, tujuannya sama dan sebagainya. Ya. Cuman di dalam Islam ini seperti saya katakan tadi, ada aturan-aturan jadi yang akan dibuat oleh syariah di mana nanti aturan ini tadi kalau Kak Paula bicara gimana supaya distribusinya mengalir dan sebagainya dibuat sebuah keseimbangan ya keseimbangan itu diciptakan dengan misalnya dilarang ini dilarang itu dilarang riba goror maisir dan sebagainya jadi seperti itu tapi sebelum kita masuk ke sana ya ada yang menarik dari sisi kalau kita membahas entrepreneurship itu dari sisi syariah sendiri Kak Paula di mana karena ketika kita masukkan ke syariah, jadi dunia entrepreneurship ini bukan hanya membahas dari sisi motif kita mendapatkan kesuksesan di dunia, tetapi juga kita berbicara tentang motif kita untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, kan gitu. Sehingga ketika kita bicara sudah di akhirat, maka ada yang menarik, ya, ada yang menarik dari komentar Rasulullah atau Nabi Muhammad tentang entrepreneurship ini. Ada dua komentar yang saya kutip pada sore ini tentang entrepreneurship. Pertama, ya. Mohon maaf kalau saya nggak fasih-fasih banget ya, nggak seperti Ustadz. Kalau Ustadz kan fasih banget membawakan dalil-dalil hadis gitu ya. Kalau saya karena bukan Ustadz ya seadanya membawakan dalilnya gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan at-tujar humul tujar. Jadi dikatakan dalam bentuk plural gitu ya. Plural bagaimana dikatakan at-tujar. Kalau tajir tadi itu singular. Tajir itu berarti sosok atau satu orang. Ini at-tujar berarti adalah bentuk dari jamaknya disebutkan mereka adalah orang-orang yang fujar. Fujar itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kalau kita bilang orang-orang yang jahat itu apa ya? Orang-orang yang nakal gitu ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya karena para sahabat ketika itu profesinya banyak, mereka itu adalah pedagang. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah jual beli itu sudah dihalalkan?" Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan benar jual beli sudah dihalalkan tetapi mereka mereka itu menyampaikan suatu informasi tetapi informasinya itu mereka palsukan informasinya supaya apa perdagangannya berhasil ya nah mereka menyampaikan janji-janji ternyata janji-janji itu untuk membuat dagangan mereka laris padahal itu janji-janji palsu sehingga dalam posisi seperti ini dan dia menggunakan bentuk jamak kebanyakan ya tujar atau pebisnis di dalam disifati oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang nakal orang-orang yang jahat ya nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, jadi ketika dia berprofesi sebagai entrepreneurship, resikonya besar karena entrepreneurship itu cenderung dia akan menggunakan konsep-konsepnya untuk bisa menipu dan sebagainya. Ya.
Nah, itu ancamannya berarti dalam bentuk umum. Tetapi di lain sisi Rasulullah juga mengatakan at-tajir as-saduqul amin, ya. Seorang pedagang. Kalau tadi kan kita bicara konsepnya at-tujar. At-tujar tadi jamak gitu ya. Ini at-tajir, seorang pedagang yang jujur dan amanah. Nah, kalau resikonya tadi dikatakan kebanyakan pedagang itu atau pebisnis itu adalah orang yang nakal, orang yang jahat, justru Rasulullah memuji ada seorang pedagang itu kalau dia jujur dan amanah, maka derajat dia itu sama dengan nabi, sama dengan orang-orang siddiq. Siddiq itu berarti Abu Bakar, sama dengan orang-orang yang syahid. Nah, itu levelnya. Jadi ketika kita masuk ke dunia bisnis, maka kita itu ibaratnya high risk high return ya. Kalau dalam investasi high risk high return. Ya, jadi ketika kita berbisnis bisa saja level kita itu mencapai level para nabi, para orang-orang jujur dan para orang syahid gitu ya di akhirat nanti, bisa seperti itu, atau bisa sebaliknya, justru ketika kita masuk terjun ke dalam dunia bisnis ini, peluang kita bisa justru orang yang paling jelek nanti di neraka, karena Rasulullah mengatakan at-tujar humul fujar, ya, orang-orang pebisnis itu mayoritasnya itu kebanyakan orang-orang yang nakal dan sebagainya kan itu. Jadi antara dua ini bagaimana ketika kita masuk ke dunia bisnis ini, kita sudah tahu resikonya tadi sudah disebutkan Rasulullah. Ada yang jadi dia tidak mutlak, tergantung kita mau mengambil profil yang sebagai pedagang atau pebisnis yang jujur amanah, nanti derajatnya seperti nabi, seperti orang-orang sidik dan orang-orang yang syahid, atau kita ingin yang bohong dan banyak janji palsu, maka dia orang yang fujar, maka dia nanti masuk neraka. Nah, ini dua hal yang penting. Itu yang poin pertama. Kita mau sampai berapa poin nih, boleh nih Kak? Ini bisa 10 poin nih. Poin kedua nih juga penting ya. Poin kedua. Tadi kita bicara tentang bahwasannya tadi definisi di awal disebutkan entrepreneurship itu sangat terkait dengan kreativitas, inovasi dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang syariah, ya, syariah itu ketika kita bicara syariah yang bicara tentang sumber hukum, pedoman hidup dan sebagainya, ya, itu kita harus memandangnya dari sisi yang proper, dari sisi yang harus pas gitu, ya. Maksudnya seperti ini. Kita langsung masuk, misalnya ada istilah ibadah, ada istilah muamalah, ya, ada ibadah, ada muamalah. Di mana dalam perspektif ibadah ini ya, dalam perspektif ibadah, maka ini kita cenderung menggunakan mindset kita tuh mindset yang terbatas. Artinya selama ada perintah ya jalankan. Jadi makanya kalau kita fokus kepada ibadah, di situ jarang ada inovasi, jarang ada kreativitas. Halo? Halo? Oke. Nah, siap. Oke. Jadi ada mindset ibadah itu ada bendera nah, tadi, ibadah. bendera merah putih ya. Jadi tadi jadi di dalam ibadah itu ibadah dan muamalah. Ibadah itu ya, tadi sampai di semua ada perintahnya gitu ya. Ya, dalam ibadah itu kan mindset kita segala sesuatu nggak boleh kecuali ada perintahnya. Jadi anggap aja sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah itu semua nggak boleh kecuali ada perintahnya, baru kita bisa melaksanakan. Kan kayak gitu ya. Sholat, kenapa sholat 4 rakaat? Karena perintahnya seperti itu. Sholat zuhurnya misalnya. Subuh kenapa 2 rakaat? Ya perintahnya seperti itu. Artinya di dalam ibadah itu kita secara mindset kita itu terkekang dengan yang perintahnya aja seperti itu. Nah, kalau mindset seperti ini kita bawa ke muamalah, maka orang-orang yang syariah ini nggak akan bisa jadi entrepreneurship. Dia menggunakan mindset ibadah, ya, dia bawa kepada entrepreneurship. Jadi dia ketika ingin menjalankan bisnis, saya ingin berinovasi, tetapi dia mencari perintah. Perintahnya apa ya? Kalau zaman sekarang ini transaksi yang menggunakan uang, banyak misalnya sekarang transaksi yang menggunakan uang, ada pasar modal dan sebagainya. Ini cara bisnisnya gimana? Dia cari, ada nggak perintah Rasulullah dalam menjalankan ini saat ini? Ya itu nggak akan ketemu. Kenapa? Karena dia menggunakan mindset ibadah, membahas hal-hal yang sifatnya muamalah. Jadi dia nggak akan menjadi seorang yang inovatif gitu. Jadi dia nggak akan kreatif, ya. Nah, kreatif dan inovatif itu kan dua hal yang berbeda. Itu kalau kita bahas panjang lagi nanti. Nah, jadi ketika kita bicara entrepreneurship atau tijarah ini, maka dia ada pada sisi muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia. Kalau ibadah tadi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, ya. Kalau muamalah ini sifatnya adalah hubungan antara manusia dan manusia. Nah, di sini mindsetnya, ya, di dalam muamalah ini syariah melatih orang-orang syariah ini untuk menjadi orang yang inovatif, orang yang kreatif. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi entrepreneurship di syariah, kita harus bisa memposisikan kita sekarang sedang berbicara muamalah atau bicara ibadah.
Ya, kalau bicara ibadah kita nggak hilangkan mindset inovasi kita, hilangkan kreativitas kita karena ibadah apa yang diperintahkan kita laksanakan. Tapi dalam muamalah segala sesuatu boleh kata Rasulullah. Semua Anda boleh kerjakan kecuali ada yang dilarang. Ya, kalau ada yang dilarang baru kita nggak boleh ngerjakan. Artinya apa? Selama itu bukan ranah yang dilarang, maka kita bisa berinovasi, bisa berkreasi. Disitulah kalau kita ingin menjadi entrepreneurship, kita masuk ke ranah yang kreatif. Ya, kita masuk ke ranah muamalah supaya kita bisa berinovasi, supaya kita bisa melakukan kreasi-kreasi kita. Makanya tadi akan susah kalau misalnya Anda ingin menjadi entrepreneurship, tapi Anda menggunakan mindset ibadah. Nah, ini juga kehebatan syariah di mana melatih nih, di mana melatih orang-orang syariah ini ya, melatih orang syariah untuk bisa menggunakan dua mindset, di mana mindset pada satu sisi dia bisa menjadi orang yang sangat kreatif, pada suatu sisi dia bisa menjadi orang yang sangat tidak kreatif ya. Tidak kreatifnya di mana? Tidak kreatifnya dalam hal ibadah ya dia nggak usah kreatif. Yang penting ada perintah laksanakan. Tapi satu sisi ketika dia masuk ke muamalah dia harus mengubah cara mindset dia berpikir dia ke dalam saya ini dalam hal muamalah saya harus kreatif. Nah, kalau misalnya Anda bisa melatih cara berpikir yang mengubah mana ibadah, mana muamalah dan sebagainya, nah disitulah nanti baru Anda bisa menjadi entrepreneurship yang sukses dalam syariah. Karena kebanyakan yang saya temukan ya ketika saya berbincang-bincang sama teman-teman dan sebagainya, ketika dia menjalankan entrepreneurship ya, karena dia bilang, oh kita nih udah hijrah, kita ini sekarang syariah. Tapi ketika dia menjalankan entrepreneurship-nya, dia menggunakan mindset-nya ketika dia melaksanakan ibadah. Sehingga ketika kita kasih inovasi sedikit, kreasi sedikit, ini ada dalilnya nggak zaman Rasulullah? Ini pernah dipraktekkan nggak zaman Rasulullah? Wah, ini nggak udah susah nih kalau kita bicara entrepreneurship seperti ini kan gitu ya. Itu ibaratnya Anda ingin bicara ibadah dalam hal entrepreneurship, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih kita berbicara tentang apa. Makanya satu dalil yang ingin saya sampaikan, ya, argumentasi saya itu berdasarkan ketika itu ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah ya untuk membeli satu kambing. Jadi Rasulullah memberikan dia 1 dinar untuk membelikan 1 kambing ya. Nah, ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah mengangkat dia sebagai wakil untuk membeli kambing dengan 1 dinar. Apa yang dilakukan sahabat ini? Ketika dia beli kambing, ternyata dengan 1 dinar tersebut dia bisa beli 2 kambing. Ya, setelah dia beli 2 kambing, ketika dia mau balik kepada Rasulullah, kambing yang satu lagi dia jual dapat 1 dinar, yang 1 kambing lagi dia serahkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah dikembalikan 1 dinar plus 1 kambing. Ya. Nah, kalau kita pakai mindset ibadah, ini apa yang dilakukan sahabat ini udah bisa kita bilang, ini kalau dalam istilah syariahnya orang ini bid'ah ini. Ini melanggar perintah Nabi. Nabi mengatakan 1 dinar untuk 1 kambing. Tapi ternyata dia ketika balik, kok justru balikin 1 dinar plus 1 kambing. Ini nggak amanah nih kan kayak gitu ya. Ini nggak sesuai perintah Rasul nih. Ini udah bisa dibilang macam-macam gitu kan. Padahal kalau kita lihat reaksi dari Rasulullah sendiri mengatakan, ini orang luar biasa gitu. Jadi Rasulullah memuji dia, kemudian Rasulullah mengatakan ini orang kalau kita kasih misalnya debu gitu ya, turab atau tanah, disuruh jual sama dia, maka sama orang ini bakalan bisa jual karena keahlian dia dalam menjual gitu. Jadi istilahnya kalau kita ini apa aja yang dia pegang jadi emas gitu. Dia punya skill untuk itu. Jadi Rasulullah memuji, kenapa? Ini dalam hal muamalah. Maka Rasulullah menekankan kalian itu lebih tahu dalam perkara-perkara dunia kalian. Jadi dalam hal muamalah itu kita sangat diberikan inovasi dan ruang untuk berkreasi dan sebagainya. Jadi selama kita nggak melanggar perintah-perintah syariah, maka silakan buat apapun meskipun itu tidak ada perintahnya zaman Nabi. Nah, seperti itu, Kak. Itu poin kedua. Jadi mau poin ketiga lagi ya? 2 aja dulu ya. 2 aja ini udah mulai pala pate, udah mulai puter-puter nih, Bang. Bung. Jadi aku buat kesimpulan sebentar boleh ya? Bung Satria. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, kita ngomongin entrepreneurship. Tadi kalau saya buat coret-coretnya sendiri, bahwa memang saya baru dengar nih, seorang entrepreneurship, entah perniaga pun, kalau dia jujur dan amanah yang nomor 1 ya Bang, itu dia bisa kaya raya, boleh mengambil profit, inovasi, kreatif, profit, tapi jujur dan amanah. Kalau dia masuk orang-orang yang syahid gitu ya, sama tadi nomor 1. Itu berarti mulia banget loh teman-teman, entrepreneurship. Catat, pegang, entrepreneurship. Nomor 2, how-nya, waktu menjalankannya, kita harus lihat lagi.
entrepreneurship ini cabangnya adalah dari muamalah gitu ya. Muamalah gitu ya Bang ya. Kalau ibadah kita ngikutin apa-apa yang sudah, nggak boleh ngelakuin tambah-tambahan lah. Sholat ya kalau subuh ya 2 rakaat, zuhur 4 rakaat gitu ya. Nah kalau muamalah malah kita diprovokasi untuk kreatif, untuk inovasi sehingga kita bisa memenangkan bisnis kita profit. Tadi contohnya adalah sahabat salah satu yang diminta Rasulullah untuk membeli kambing dengan 1 dinar, ternyata dia pulang menjual kambing ya satu, tapi dia membawa hasilnya itu dia bisa 1 kambing dan 1 dinar dari yang Rasulullah berikan. Nah begini, jadi saya tertarik nih. Ini kan ada teman-teman banyak sekali nih di dunia asuransi sebagai sales ini yang bergabung. Agency director kita, kepala divisi syariah kita, Manulife Indonesia, Pak Harsa silahkan masuk, terima kasih. Pak Iqbal juga, Pak Edi juga. Nah ini kan udah gak kaleng-kaleng nih jabatannya, sama dengan Bung Satria juga nih. Entrepreneurship dalam perspektif Islam, kalau saya sebagai agen asuransi, bisa mati syahid enggak saya tadi? Saya bisa masuk golongan itu enggak tuh Bang? Mau banget saya. Jadi makin tertarik nih saya. Apalagi saya sudah agency director, sudah punya 100 orang nih tim saya. Bagaimana nih pendapat Bung Satria dengan profesi agen asuransi dengan entrepreneurship yang tadi saya harus amanah, harus jujur, tapi kreatif, inovasi, dan saya pengen masuk mati syahid. Gimana tuh Bang? Silakan.